orang. Tapi Oh. kenapa ada tempat praktek nyantet? Cacaha. Kata saya. Di mana? Tuh, di kamar. Oh, cacaha tuh. Kata saya. Oh, Ada. oh. Boleh saya lihat? Nah, kemana ada tuh? Ayo makan tuh. Tadi kan katanya ular. Ayo dah masak. Eh, Masak. ngorong. Habis masak sopan dong. Kayak nomor-nomor kayu mapa tuh. Katanya tadi padi, saya mau lihat. Iya. Kok ini pakai korok-korokan? Habis masak yang masuk nomor pengisi mapa tuh kamar batu kemana? Eh? Ada kayak mana tuh? Iya, saya mau lihat aja. Berarti kan kaki banyak bohongnya. Lain jangan bohong, tapi lamun cara anaknya maksa Saya ngarang. mau ke toilet, saya mau ke toilet. Oh, betul itu dia mah. Kabar. Pengen uyu. Iya, Bising. betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang Bustomi ingin menghentikan aksi buyut bonjol, seorang praktisi dukun santet yang sangat berbahaya. Ternyata, buyut bonjol memang memiliki kemampuan santet yang sangat luar biasa. Kang Ujang yang mencoba untuk melawan, harus menerima serangan-serangan hebat yang berusaha untuk menghancurkannya. Lalu mampukah Kang Ujang Bustomi mengalahkan sang dukun sakti buyut bonjol ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini terjadi di sebuah pedesaan terpencil yang ada di daerah Jawa Barat. Yang mana di tempat tersebut, ada seseorang spiritual yang namanya sudah sangat terkenal, juga memiliki kemampuan ilmu santet yang sangat hebat. Namanya adalah Buyut Bonjol, orang yang cukup dihormati di daerahnya. Informasi tentang Buyut Bonjol ini disampaikan kepada Kang Ujang Bustomi oleh seorang warga yang adalah juga tetangga dari Buyut Bonjol. Bahwa Buyut Bonjol ini adalah memang seorang spiritual praktisi perdukunan. Telah cukup banyak orang yang biasa datang kepadanya. Dan biasanya, mereka datang untuk minta tolong melakukan kirim santet. Namun ketika dia berkomunikasi dengan para warga di kampungnya, dia tidak mengakui bahwa dia adalah seorang praktisi dukun santet. Dia hanya seorang desa yang kehidupannya tidak jauh berbeda dengan warga desa pada umumnya. Dia memelihara sapi, kambing, juga bertani di ladang yang dimilikinya. Karena itulah jika tidak benar-benar memperhatikannya dan juga tetangga dekatnya, orang tidak mengira bahwa Buyut Bonjol ini adalah dukun santet yang sangat berbahaya. Dan memang, orang yang datang pun biasanya orang yang jauh. Dan Buyut Bonjol juga bersedia melakukan kirim santet, jika mahar yang diberikan sesuai yang dia minta. Dan karena mendengar informasi itulah Kang Ujang ingin mengetahui kebenaran itu. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah dari sang Buyut Bonjol tersebut. Dan untuk melancarkan misinya, Kang Ujang mengaku seorang vlogger dari kota, yang hanya ingin berbincang dan meminta wawasan tentang sekitar praktisi perdukunan dan ilmu gaib. Maka setelah bertemu dengan Buyut Bonjol, Kang Ujang pun mencoba untuk bertanya kepadanya, apakah sebenarnya pekerjaan Buyut Bonjol
sehingga di luar daerah pun dia sudah cukup dikenal namanya. Sang buyut yang sebenarnya berusaha bersikap hormat kepada Kang Ujang pun berkata bahwa dia bukan orang siapa-siapa. Dia tidak jauh berbeda dengan warga di kampungnya, yaitu memelihara sapi, kambing, juga bercocok tanam di ladang yang dimilikinya. Buyut Bonjol masih terlihat sangat kuat. Berapakah usia sang buyut dan bersama siapa Buyut Bonjol hidup di rumahnya? Buyut Bonjol dengan santai mengatakan bahwa dia memiliki istri 3 yang harus dinafkahinya, juga beberapa anak dan menantunya, dan usianya saat ini sudah 70 tahun. Kang Ujang yang memang merasakan energi tak biasa di rumah sang buyut itu pun akhirnya mencoba menyampaikan tujuannya, bahwa sebenarnya dia datang adalah karena ada informasi dari beberapa orang dari kota. Orang tersebut katanya pernah datang ke sini, dan tujuannya adalah untuk meminta bantuan melakukan kirim santet. Benarkah Buyut Bonjol adalah juga berprofesi sebagai praktisi dukun santet? Mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian itu, Buyut Bonjol ternyata berusaha untuk tidak mengakuinya. Entah karena sudah tahu tentang tujuan Kang Ujang atau karena sebab yang lain, sang buyut tetap berkata seperti yang disampaikannya, bahwa dia hanyalah seorang petani dan pemelihara hewan piaraan. Dia tidak tahu tentang hal gaib ataupun ilmu santet. Mengetahui sang buyut yang tetap berusaha untuk tidak mengakui, Kang Ujang mencoba untuk memancingnya, bahwa sebenarnya dia datang adalah karena disarankan oleh temannya dari kota yang pernah datang kepada Buyut Bonjol. Orang tersebut bercerita bahwa Buyut Bonjol adalah seorang dukun yang memiliki ilmu santet yang sangat luar biasa. Dan Kang Ujang datang adalah juga untuk meminta tolong untuk melakukan kirim santet itu. Kang Ujang juga siap untuk memberikan uang mahar yang diminta oleh sang buyut. Akan tetapi Buyut Bonjol tidak bergeming. Dia tetap tidak mengakui bahwa dia adalah seorang dukun santet. Sepertinya Buyut Bonjol sudah mengetahui niat sebenarnya dari Kang Ujang Bustomi, dan dia tidak ingin membongkar profesi dukun yang dia lakukan. Buyut Bonjol berkata, kalau Kang Ujang ingin minta bantuan kirim santet, seharusnya datang kepada seorang dukun, bukan kepada petani seperti dirinya. Dan mengetahui sang buyut yang tetap berusaha menyembunyikan pekerjaannya itu, Kang Ujang pun tidak kehilangan cara. Kang Ujang berkata bahwa di rumah sang buyut, Kang Ujang melihat ada sebuah kamar yang sepertinya biasa dijadikan tempat ritual perdukunan. Ritual apakah yang biasa dilakukan Buyut Bonjol di kamar itu? Lagi-lagi Buyut Bonjol tidak mengakuinya. Dia berkata, kamar itu hanyalah sebuah gudang yang biasa dijadikan tempat untuk menyimpan padi ketika panen sudah tiba. Dan mengetahui sang Buyut Bonjol terus berusaha berbohong, itulah Kang Ujang menjadi tidak ingin bersabar lagi. Kang Ujang kemudian meminta izin kepada sang buyut untuk membuktikan perkataannya. Kang Ujang ingin melihat kamar tersebut, dan benarkah kamar itu adalah gudang untuk menyimpan padi. Dan tidak mau menunggu jawaban sang buyut, Kang Ujang langsung berdiri untuk mendatangi kamar tempat ritual yang dicurigainya itu. Di saat itulah Buyut Bonjol kemudian menunjukkan kemarahannya. Dia langsung berdiri untuk menghalangi langkah Kang Ujang Bustomi. Bahkan, sang buyut juga langsung memegang kerah baju leher Kang Ujang Bustomi. Buyut Bonjol berkata, ini adalah rumahnya, seharusnya Kang Ujang tidak berbuat lancang kepada dirinya di tempatnya. Kang Ujang pun berkata, Kang Ujang tidak akan berbuat lancang jika Buyut Bonjol berkata jujur kepadanya. Kang Ujang tahu bahwa Buyut Bonjol adalah praktisi dukun santet. Selain dari informasi yang Kang Ujang terima dari pasien Buyut Bonjol, Kang Ujang juga merasakan sendiri ketika ada di rumahnya. Di kamar itu, Kang Ujang merasakan adanya kekuatan energi iblis yang sangat kuat. Dan Kang Ujang sangat yakin, di kamar itulah Buyut Bonjol biasa melakukan ritual kirim santet. Mengetahui Kang Ujang yang berkata demikian, kemarahan sang buyut pun semakin memuncak, sehingga spontan, dia langsung menyiram kepala Kang Ujang dengan segelas air yang ada di dekatnya. Dia langsung pergi meninggalkan Kang Ujang dan masuk ke dalam kamarnya.
Kang Ujang pun merasa kesal dengan ulah buyut Bonjol itu. Namun tak lama kemudian, semuanya pun menjadi terbongkar. Tiba-tiba Kang Ujang merasakan energi yang hebat yang berusaha menyerang dirinya. Dan energi itu datang dari kamar ritual buyut Bonjol. Kang Ujang pun segera masuk ke dalam kamar itu. Maka terbongkarlah semuanya. Bahwa kamar tersebut adalah memang kamar ritual. Dan dari kamar itu pula buyut Bonjol biasa melakukan kirim santet. Termasuk kini, dia berusaha menyerang Kang Ujang dengan ilmu santet. Kenapa Uyut dengan cara begitu? Tapi itu sopan tuh soalnya supaya membantu. Enggak, sopannya gimana? Saya bertamu, assalamualaikum, saya mau ngomong, Uyut banyak yang datang, tinggal Oh. jawab ada. Tapi kan temenan dia rumah saya, rumah Uyut tadi masuk. Enggak boleh gimana? Saya tadi ngomong, masih ingat nggak? Ada orang yang datang nggak minta-minta. Kan kata Uyut saya nggak ngerti. Oke, ada yang nyantai tidak? Nggak ada, saya panik. Nah, saya mau masuk ke sini memastikan aja. Ya, sok, ayo narik ke mata. Tapi kenapa dengan Kata cara mata. kasar? Sok. Ini saya disimbol cair. Kata tuh sopan supaya membantu. Hayang ngorek-ngorek. Aing, si ma mau. Pertarungan hebat itu pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Buyut Bonjol yang sudah merasa sangat marah,
Akhirnya pun menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia tahu bahwa Kang Ujang yang datang kepadanya adalah bukan seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Dia tahu bahwa Kang Ujang juga memiliki kemampuan yang sangat hebat, sehingga berani berbuat lancang di rumahnya. Sehingga tidak ingin banyak berpikir lagi, Buyut Bonjol langsung menunjukkan kekuatannya. Dia ingin segera menyerang Kang Ujang dengan kekuatannya itu dan juga ingin menghancurkannya. Di saat itulah Kang Ujang akhirnya bisa membuktikannya sendiri. Memang kekuatan ilmu gaib Buyut Bonjol memang sangat luar biasa. Serangan sang buyut itu terasa sangat begitu kuat, dan sepertinya Kang Ujang harus lebih bekerja keras dan waspada. Kang Ujang pun juga berusaha mengumpulkan kekuatannya. Dia ingin melawan kekuatan gaib Buyut Bonjol yang terus berusaha menyerang dan menghajarnya itu. Dan sepertinya Buyut Bonjol saat ini terlihat sangat kuat. Dan Kang Ujang pun belum hendak ingin menghancurkan Buyut Bonjol. Karena misinya untuk membongkar sang buyut sudah berhasil dilakukannya. Sang buyut yang selama ini diketahui sebagai petani di desanya, kini semua telah terbongkar. Bahwa Buyut Bonjol yang dituakan di kampungnya itu adalah memang praktisi dukun santet yang sangat berbahaya dan menyesatkan. Kang Ujang berharap terbongkarnya sang buyut cukup untuk membuka mata hatinya. Buyut Bonjol sebenarnya adalah orang baik. Dan ketika masyarakat tahu bahwa dia adalah dukun santet, Buyut Bonjol menjadi merasa malu. Kang Ujang ingin Buyut Bonjol tersadar dengan sendirinya, bahwa ketika manusia itu melakukan keburukan, maka dia akan dihinakan oleh setiap manusia. Kang Ujang mundur dari pertarungannya dengan Buyut Bonjol, dan berharap sang buyut kemudian berpikir dan kemudian tersadar akan kesesatan yang dilakukannya. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.